Oke, selamat datang kembali di eh, United Identity, channel untuk fans United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Kali ini gue coba akan bahas mengenai kapten kita ya, Bruno Fernandes, yang menurut gue di 45 pertandingan terakhir penampilannya luar biasa gitu ya. Dan apalagi pertandingan kemarin lawan Sheffield United bisa mencetak 2 gol dan 1 assist gitu. Nah, gini, gue coba bahas banyak beberapa yang selalu mengkritik dia ya, baik pundit di Inggris, pundit di sini, media, beberapa fans juga gitu ya, yang mengatakan bahwa dia tidak menggambarkan suatu kapten gitu, tidak memiliki material kapten gitu, karena gestur tubuhnya yang terlihat cengeng, marah-marah gitu. Nah, begini, Bruno itu kan sebenarnya waktu di transfer dari Sporting Lisbon, sebelumnya kan dia juga emang di Sporting itu adalah kapten gitu. Dia mulai dijadikan kapten pada saat zaman Ole. Saat itu pertandingan Liga Champions, Harry Maguire itu cedera ya kalau nggak salah. Lagi konferensi pers, inget tuh gue Ole bilang yang akan menjadi kapten orang sebelah gue nih katanya gitu. Terus ada ekspresinya Bruno gitu yang kaget gitu. Nah, terus seiring waktu dia menjadi vice captain lah ya, sampai pada zaman Ten Hag musim pertama, karena Harry Maguire di bangku cadangin untuk dia memperbaiki mentalnya, jadilah mereka kapten ganti-gantian gitu. Jadi kalau Harry Maguire masuk, kapten pindahin ke Maguire gitu. Nah, sampai akhirnya pada saat ngangkat Carabao Cup, mereka ngangkat sama-sama. Nah, di awal musim ini udah confirm bahwa Harry Maguire diambil ban kaptennya, diberikan penuh kepada Bruno Fernandes. Nah, kalau ngomongin historical kapten Manchester United ya, selama 36 tahun gue nonton Manchester United gitu ya. Di awal tuh gue ngeliat dulu yang pertama tuh namanya Brian Robson. Dia tuh kapten timnas Inggris juga. Sifatnya tuh pendiam gitu. Tapi dia kalau misalnya ada tuh di bukunya Alex Ferguson tuh ya, kalau misalnya lagi menghadapi bola mati, tendangan sudut atau tendangan bebas dari pihak lawan, dia tuh paling keras tuh untuk menyuarakan, meneriakin teman-temannya untuk fokus gitu. Terus kedua, setelah dia udah agak berumur, ada vice captainnya sih namanya Steve Bruce. Jadi ya ganti-gantian lah karena si Brian Robson kan udah mulai jarang dimainin. Steve Bruce itu palang pintu yang punya determinasi tinggi, terus badan besar, tinggi, itu besar, lebar, terus jadi materi kaptennya seperti itu, dan dia paling suka juga tuh teriak-teriak mengkoordinasi teman-temannya. Terus diganti kemudian karena dia juga udah mulai banyak dicadangin Eric Cantona. Nah, Eric Cantona ini kan ini idola gua gitu ya, agak flamboyan gitu ya. Dia tuh tipe yang diem, cool, tapi kalau disentil gitu ya, ibaratnya dia berbalik gitu. Nah, dia tuh lebih ngejaga teman-temannya, lebih menjaga rekan-rekannya. Ada videonya tuh Gary Neville yang dilanggar oleh dikasarin atau oleh pemain Newcastle, langsung dia yang maju duluan. Nah, Eric Cantona sifatnya seperti itu tuh. Dia lebih kepada seperti abang lah gitu loh, abang yang menjaga, karena waktu itu kan banyak Class of 92 tuh yang lagi pada main tuh. Nah, itu atribut dia sebagai kapten. Terus kemudian Roy Keane gitu ya. Roy Keane ya mungkin beberapa orang juga sempat banyak yang nonton ya. Dia, kalau Roy Keane nggak kenal batas. Dia negur pemain di lapangan, tegur pemain. Seorang Cristiano Ronaldo aja dimarahin. Nggak hanya di lapangan, bahkan di luar lapangan. Bahkan pernah ada satu story gitu ya, kejadian bahwa katanya Juan Sebastian Veron gitu ya ditarik kerah bajunya di saat latihan, dibilang bahwa karena pertandingan sebelumnya si Juan Veron melakukan blunder gitu ya, individual error, dia bilang ditarik, lu telah membuat kita kehilangan gelar katanya gitu. Sampai terus ada juga cerita yang dia ninju Gabriel Hanze gitu kan, sampai juga ada
Pique itu takut ngelihat matanya Roy Keane aja, dia nggak mau gitu, nggak berani gitu. Nah itu terus seiring lagi waktu Gary Neville sempat juga, ya tahu sendiri Gary Neville orang yang meledak-meledak. Itu Gary Neville juga tempat orang yang meledak-meledak loh. Nah apa namanya kemudian setelah itu diganti Rio Ferdinand. Rio Ferdinand juga tipe pemain yang hampir sama kayak Steve Bruce, mungkin kalau defender gitu kali ya, banyak mengkoordinasi. Nah, terus yang selanjutnya lagi kaptennya waktu itu diambil oleh Vidic. Kalau Vidic itu agak cool gitu, agak cool. Terus tapi dia nggak mengkritisi pemain langsung di lapangan gitu. Dia pernah tuh ada kejadian De Gea yang salah, dia diem aja, tapi minggu depannya itu De Gea tuh dicadangin 2-3 pertandingan sama Sir Alex. Nah itu Vidic. Terus seiring waktu setelah Fergie nggak ada dan Vidic nggak ada, Wayne Rooney gitu. Wayne Rooney jadi kapten. Kalau Wayne Rooney mungkin waktu satu udah umurnya 30-an, lebih dianggap sebagai orang yang senior kali ya, karena dia lama juga di Manchester United. Gestur tubuhnya juga dia udah terakhir dia udah gak banyak protes sih. Kalau waktu masih muda, Rooney itu tukang protes banget. Terus seiring Rooney nggak ada, itu gue lihat kaptennya udah mulai banyak berganti, mulai Ashley Young. Ya menurut gue Ashley Young sih karena dia senior ya, terus kemudian Valencia itu juga karena dia senior, barulah kemudian setelah itu Maguire. Dan kalau lo inget lo tahu ceritanya Ole di podcastnya di Overlap yang ada Gary Neville, pada saat itu dia menanyakan kepada pemain Manchester United siapa yang mau menjadi kapten, dan tidak ada yang mau bersedia gitu. Makanya akhirnya dia menunjuk Harry Maguire pada saat dia ini. Nah, terus berkaitan dengan Bruno gimana? Kita ambil dulu parameter begini ya. Kita logisnya sistematis dulu bahwa semua manusia itu berbeda-beda, gitu ya. Berbeda-beda karakternya. Gua ambil analogi begini. Kalau Bruno itu memang skillfulnya tinggi, dedikasinya dan determinasinya tinggi, maka itu dia menjadikan kapten, gitu loh. Seiring waktu kalau ada hal-hal yang menurut lo tidak sesuai, yang menurut kita tidak sama dengan seperti kapten-kapten sebelumnya, ya kita harus menyesuaikan gitu. Tim-timnya juga harus menyesuaikan gitu loh. Bruno kenapa sih kok kata cengeng? Ya bisa aja dia kesel. Dia itu tahun ini musim ini aja ya. Dia itu mencetak 54 chances, creating 54 chances, dan hanya 3 yang menjadi assists. Karena rasa frustasi, rasa kekesalan tuh harus ditunjukkan. Lu kalau misalnya di tempat kerja nih ya, gue kasih analogi tempat kerja aja. Jadi gak usah susah-susah gitu, biar berpikir logis sistematisnya jalan. Karena kita tuh kayak gue gitu ya, gue tuh pernah punya leader yang memang dia karena gue di penjualan gitu ya, dia jago meng-approach orang, jago di sales, tapi dia kalau untuk pendekatan kepada person dia kurang. Tapi gue tetap menganggap dia, oh this is a great person gitu loh. Atau ada juga, gue pernah menemui juga leader yang mengayomi gitu. Apa lo diajak makan siang, apa ada apa lo, kenapa kok sedih, nanya. Tapi kalau ditanya masalah prestasi sebenarnya dia biasa-biasa aja gitu. Bahkan nggak mungkin kita sendiri lebih jago skillnya daripada dia. Nah, jadi setiap orang tuh beda-beda gitu. Nah, saat ini kan yang ditunjuk emang Bruno gitu. Jadi, dan kalau lo lihat dengar cerita sebelumnya, nggak ada pemain yang berani untuk menjadi kapten di Manchester United. Maka dari itu, gue selalu berbilang bahwa apapun bentuk lain dari Bruno yang katanya cengeng, katanya tukang marah-marah, tukang protes, gestur tubuhnya, ya mungkin itu emang sifat orangnya gitu. Dan lo sebagai anak buah gitu ya, justru lo yang harus istilahnya memahami keinginan dia, memahami kayak apa gitu. Entah lo setelah pertandingan nanti nanya gitu ya, Mas Bruno kenapa gitu, ya lo gimana sih kasih chance gagal jadi gol-gol. Nah, berarti kan itu jadi pemicu juga gitu. Nah, buat para fans United juga, janganlah terlalu terbiaskan oleh media untuk membanding-bandingkan
ini kapten kita kayak dulu kayak gini loh. Ini enggak, setiap manusia tuh beda-beda gitu. Jadi gua rasa Bruno ini adalah penunjukan yang paling tepat untuk jadi kapten untuk saat ini gitu loh. Ya. Tinggal bagaimana sekelilingnya, dan gua rasa dia sangat dihormati dengan dedikasinya, determinasinya, skillfulnya, ya. Kalau lo lihat dia main kiri kanan kemarin, tangannya tuh patah loh, katanya patah apa retak gitu di pergelangan tangannya. Dia masih tetap main dan memberikan kontribusi gitu. Jadi ini satu poin juga, satu poin yang selalu dibuat oleh para orang luar United untuk membiaskan pemikiran-pemikiran fans United. Nah, dengan United Identity ini, gue berharap kita semua tuh nggak menjadi bias pikirannya, nggak menjadi, harus tetap bersatu bahwa yes, ini orang yang udah dipilih jadi kapten, oke, kita dukung. Dan gue sendiri pengen banget kalau di sekeliling dia tuh benar-benar tim yang berkualitas sehingga dia nantinya bisa punya gelar tertinggi di klub Manchester United sehingga bisa jadi legenda. Itu aja sih bahasan gue kali ini. Sampai jumpa di United Identity bahasan berikutnya, channel untuk fans United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Terima kasih.